Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus psikopatologi mengenai obsessive compulsive disorder atau biasa disebut sebagai gangguan OCD. Apa itu gangguan OCD? Gangguan OCD merupakan gangguan kecemasan yang membuat kehidupan individu dipenuhi oleh pengulangan pikiran-pikiran yang disebut sebagai obsesi, lalu dilanjutkan dengan pengulangan perbuatan yang disebut sebagai kompulsi guna untuk mengurangi kecemasannya. Gangguan OCD ini mayoritas dialami oleh anak-anak atau remaja yang berusia 19 tahun sampai 20 tahun, yang dimana individu tersebut selalu berpikir irasional dan ragu-ragu atas keputusan yang diambil di dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang menderita obsesif kompulsif ini cenderung terlalu fokus dengan pemikiran irasional mereka. Setelah kita mengetahui arti dari OCD, sekarang kita membahas mengenai kasus dari OCD itu sendiri. Kita sebut subjek sebagai inisial KH yang merupakan salah satu mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Pada libur semester, KH pertama kali mencoba bekerja di salah satu perusahaan farmasi sebagai cleaning service. Pekerjaan tersebut mengharuskan KH membersihkan seluruh ruangan kerja serta alat-alat kerja dengan maksimal agar steril. Selain itu, kebijakan waktu istirahat yang diberikan oleh perusahaan tersebut sangat terbatas, sehingga pada waktu istirahat, KH harus mengerjakan dua hal sekaligus, yaitu sholat serta makan siang dengan singkat dan cepat. Selain itu, banyaknya karyawan yang bekerja dengan fasilitas tempat wudhu yang ada di masjid sangat terbatas, yang menyebabkan KH mengantri cukup lama. Akibatnya, KH berwudu dengan terburu-buru, sehingga hal tersebut juga berimbas kepada sholatnya yang ikut tergesa-gesa karena waktu istirahat yang sangat singkat. KH melakukan hal seperti itu di setiap waktu istirahat dan waktu sholat selama bekerja, sehingga muncul keraguan pada aktivitas wudu dan sholatnya, di mana KH ragu apakah bacaan niat wudu dan sholatnya sudah benar dibacakan dengan lengkap atau belum. KH selalu mengulangi wudunya beberapa kali, bahkan sampai 10 kali hingga bajunya basah kuyup, karena KH merasa niat yang diucapkannya ketika wudu masih salah. Selain itu, KH juga merasa bahwa ada bagian tubuhnya yang belum terbasuh dengan sempurna ketika wudu. Hal itu juga KH rasakan ketika sholat dan terus mengulang-ulang takbiratul ihram pertama karena muncul pemikiran jika niat yang diucapkan belum sempurna atau masih ada yang kurang dalam melafazkan niat sholat. Perasaan terburu-buru dan ragu-ragu semakin hari menjadi semakin parah, yang dimana subjek selalu ragu-ragu dalam melaksanakan wudu dan sholatnya, kemudian merambat kepada pekerjaannya, yaitu membersihkan seluruh ruangan dan mencuci alat-alat kerja yang ada. Subjek merasa apa yang dibersihkannya tak kunjung bersih, sehingga subjek mengulanginya kembali dan kembali. Akhirnya subjek merasa jika pekerjaannya terasa sangat berat karena tak kunjung selesai. Meskipun subjek hanya bekerja di perusahaan tersebut selama 2 bulan, namun perilaku mengulang subjek masih terus berlanjut. Ketika masuk masa perkuliahan, perilaku tersebut menjalar ke aktivitas mandi subjek. Subjek sering terlambat datang ke perkuliahan karena aktivitas mandinya yang sangat lama, sehingga tidak jarang jika teman-teman subjek mengejeknya karena aktivitas wudhu, sholat, serta mandi subjek yang menghabiskan waktu yang lama. Mereka beranggapan apa yang dilakukan subjek hanyalah buang-buang waktu dan menghabiskan air saja. Ejekan yang diterima oleh subjek lama-lama memancing emosi subjek. Akan tetapi pada akhirnya subjek lebih memilih jalan yang bijak, yaitu pergi untuk menghindari perkelahian. Pengalaman-pengalaman tersebut menjadikan subjek enggan bergaul atau berkomunikasi lama dengan teman-temannya. Akibatnya,
Subjek menjadi tidak percaya diri dan tidak memiliki teman dekat ataupun sahabat. Hal ini disebabkan subjek menghindar agar dirinya tidak mendapatkan ejekan lagi. Sejak kecil, subjek merupakan anak yang taat dan patuh kepada peraturan yang ada di sekitarnya. Menurut penuturan informan, subjek merupakan orang yang sangat mengutamakan kerapihan. Subjek seringkali mengatur barang-barangnya dengan rapi. Bahkan jika ada orang lain yang mengambil barang subjek namun tidak dikembalikan ke tempat semula, maka subjek langsung menyadarinya. Selain itu, sejak kecil subjek memiliki hambatan dalam menulis. Subjek selalu merasa bahwa tulisan yang ditulisnya salah atau belum sempurna, sehingga subjek selalu mengulangi apa yang ditulisnya sampai subjek merasa tulisan itu telah sempurna. Subjek takut jika apa yang dituliskannya itu tidak terbaca oleh orang lain. Akibatnya, subjek selalu terlambat jika diberi tugas menulis oleh gurunya. Orang tua subjek juga menerapkan pola asuh yang agamis dan demokratis dalam setiap pengambilan keputusan, yang memberikan kebebasan subjek untuk memilih keputusan atau menentukan masa depannya, asalkan subjek dapat bertanggung jawab atas pilihan yang diambilnya, maka akan didukung penuh oleh orang tuanya. Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa subjek mengalami gejala perilaku gangguan obsesif kompulsif atau OCD, yang dimana subjek memiliki kecemasan yang berlebihan terhadap proses penulisan yang dilakukannya, perilaku taat pada kerapihan dan kebersihan, perilaku mengulang dan kurang yakin atau ragu-ragu terhadap aktivitasnya. Subjek juga tidak bisa berada di bawah tekanan. Subjek sudah memahami bahwa perilaku tersebut mengganggu dirinya dan aktivitasnya sehari-hari. Namun subjek selalu berusaha mencari tahu perilaku tersebut. Orang tua subjek juga seringkali mengajak subjek untuk melakukan berbagai macam pengobatan. Sampai akhirnya, subjek mengetahui bahwa perilaku yang dialaminya adalah gangguan obsesif kompulsif. Subjek juga sudah pernah berobat ke psikolog untuk menyembuhkan gangguan yang dialaminya, akan tetapi gangguan tersebut masih dirasakan oleh subjek sampai saat ini. Setelah membahas kasus mengenai obsessive compulsive disorder di atas, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat memunculkan adanya OCD tersebut. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai faktor OCD berdasarkan sumber fungsinya. Yang pertama yaitu penyebab primer, yang dimana penyebab ini merupakan kondisi utama yang menyebabkan terjadinya gangguan jiwa dan perilaku abnormal. Kondisi ini harus ada karena tanpa kehadirannya tidak akan muncul suatu gangguan, seperti kecemasan dan kebiasaan perfeksionis serba teratur sejak kecil. Hal itulah penyebab utama yang harus ada untuk terjadi gangguan obsesif kompulsif. Penyebab yang kedua yaitu penyebab predisposisi, yang merupakan faktor atau keadaan yang mendorong kemungkinan terjadinya suatu gangguan jiwa, misalnya anak dari keluarga broken home, atau akibat perceraian yang memungkinkan akan menjadi lebih rentan akan tekanan hidup sesudah dewasa dibandingkan anak dari keluarga yang harmonis. Penyebab yang ketiga yaitu penyebab yang mencetuskan, yang merupakan kejadian traumatik yang langsung mencetuskan terjadinya gangguan jiwa. Contohnya pada orang yang mengalami frustasi karena keluarganya meninggal, kemudian tertimpa musibah sehingga kehilangan harta benda. Selanjutnya yaitu penyebab yang menguatkan. Penyebab ini merupakan suatu kondisi yang mengarah dalam mempertahankan atau memperkuat tingkah laku maladaptif yang sudah terjadi, seperti seorang pencemas yang tertekan akibat tuntutan pekerjaan yang mengharuskannya membersihkan sesuatu benda berkali-kali. Hal itu membuat kemungkinan terkena gangguan obsesif kompulsif semakin kuat. Penyebab yang terakhir yaitu sirkulasi faktor-faktor penyebab atau multiple cause.
Hal ini merupakan beberapa faktor penyebab yang berhubungan dan memiliki pengaruh satu sama lain, karena suatu gangguan jarang sekali muncul karena hanya disebabkan oleh penyebab tunggal, melainkan melalui beberapa penyebab yang saling berpengaruh, seringkali menjadi sumber penyebab abnormalitas. Nah, selanjutnya yaitu faktor OCD berdasarkan sumber asalnya. Pertama, faktor biologis, yaitu ada neurotransmitter yang berpengaruh pada reaksi kecemasan termasuk gamma aminobutyric acid atau yang biasa disebut sebagai GABA yang meredakan aktivitas berlebih dari sistem saraf dan membantu untuk meredam respons-respons stres. Jika GABA tidak memadai, akibatnya neuron dapat berfungsi berlebihan dan dapat meningkatkan kecemasan. Kemudian, faktor biologis dari genetik. Pada studi kasus keluarga pada pasien dengan gangguan OCD menunjukkan bahwa 35% lingkaran keluarga pertama pasien dengan gangguan OCD juga mengalami gangguan ini. Data ini menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan familial mungkin genetik antara gangguan Tourette dan tik motorik kronis serta beberapa kasus gangguan OCD. Kemudian patologi otak. Penderita gangguan OCD ini seringkali melakukan perilaku berulang. Hal tersebut disebabkan karena keabnormalitasan sirkuit otak yang biasanya membatasi perilaku berulang. Kemudian faktor yang kedua, yaitu faktor kognitif. Individu dengan gangguan OCD seringkali memperkirakan secara berlebihan tentang besarnya ketakutan atau kecemasan yang akan mereka alami dalam situasi dan kondisi pencetus kecemasan karena mereka mengharapkan akan terjadi hal yang mengerikan, sehingga melakukan perilaku pengulangan untuk mencegahnya, dan juga cenderung terlalu fokus dengan pemikiran irasional mereka. Self-dating atau irasional dapat menunjukkan peningkatan dan mengekalkan gangguan kecemasan apabila berhadapan dengan stimuli yang membangkitkan kecemasan. Mereka akan berpikir hal-hal yang akan memperbesar aversivitas stimuli dan mendorong tingkah laku menghindar, serta menurunnya harapan untuk self-efficacy yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan situasi. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Yang pertama ada faktor belajar. Kecemasan diperoleh melalui proses belajar, baik classical conditioning maupun operant conditioning. Komponen dari fobia diperoleh dari operant conditioning, yaitu kelegaan dari kecemasan menguatkan penginderaan stimuli yang menimbulkan ketakutan. Perilaku kompulsif merupakan respons-respons operan yang mendapat penguatan negatif atas ketenangan dari kecemasan yang ditimbulkan. Hal tersebut diungkapkan berdasarkan perspektif belajar. Jika seseorang memiliki obsesi bahwa kotoran yang menempel pada benda-benda, berjabat tangan, memegang benda-benda di fasilitas umum dapat mengkontaminasi. Hal itu yang akan menimbulkan kecemasan yang besar, sehingga perilaku bersih-bersih serta pencucian tangan secara kompulsif sesudahnya dapat memberikan kelegaan dari kecemasan tersebut. Yang kedua, faktor psikososial, yaitu kesulitan interpersonal seringkali menyebabkan peningkatan kecemasan, sehingga simptomologi juga turut mengalami peningkatan yang bisa menyebabkan munculnya gangguan OCD. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gejala OCD. Gangguan ini merupakan gangguan dengan gejala kecemasan yang luar biasa akibat dari perasaan obsesifnya yang seringkali muncul dan dapat menjadi sangat kuat dan menetap, sehingga aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dapat terganggu dan menyebabkan munculnya distres. Nah, gejala apa saja yang ditimbulkan dari gangguan OCD ini? Yang pertama yaitu kontaminasi. Pola yang ditimbulkan adalah kontaminasi yang bersamaan dengan kegiatan mencuci, membersihkan, dan disertai penghindaran kompulsif objek yang diduga terkontaminasi.
Penderita mengalami ketakutan secara irasional terhadap kontaminasi dari kuman ataupun kotoran, sehingga kompulsifnya muncul agar menghindarkan diri dari kotoran ataupun kuman untuk mencegah terjadinya kontaminasi seperti yang dipikirkannya, seperti mungkin mencuci tangan dan membersihkan anggota tubuh lainnya secara berulang kali. Meskipun membersihkannya berulang kali, ia pun masih saja merasa tidak aman. Selanjutnya, gejala yang kedua yaitu keraguan patologis. Pola ini meliputi suatu obsesi keraguan yang diikuti kompulsi pemeriksaan. Penderita memiliki kompulsi untuk mengecek sesuatu berkali-kali yang disebabkan oleh kecemasan irasionalnya, seperti ia mengecek kematian kompor ataupun mengunci pintu berkali-kali, merasa akan ada bahaya yang dapat mencelakai diri ataupun orang di sekitarnya jika ia tidak melakukannya. Nah, selanjutnya gejala yang ketiga, yaitu pikiran yang mengganggu. Munculnya pikiran obsesif yang mengganggu tanpa adanya suatu kompulsi merupakan ciri khas pola dari gejala ini. Obsesi seperti ini membuat penderitanya selalu berpikir intrusif atau pemikiran yang mengganggu, dapat meliputi kekerasan, seks, ataupun agama. Nah, gejala yang terakhir yaitu adanya simetri. Pola dari gejala ini adalah kebutuhan akan keteraturan atau ketepatan yang dapat menyebabkan keterlambatan melakukan suatu kegiatan. Penderita gemar mengatur segala hal secara detail, teliti, dan berurutan sesuai dengan tempatnya. Mereka akan sangat tertekan apabila benda-benda yang telah mereka atur diubah tata letaknya, disentuh orang. Penderita dapat memakan waktu berjam-jam untuk menyelesaikan obsesinya. Nah, selanjutnya yaitu kriteria dari gangguan OCD. Yang pertama, obsesi, yaitu pikiran yang berulang dan menetap, impuls-impuls ataupun dorongan yang menyebabkan kecemasan. Selanjutnya, kriteria yang kedua yaitu kompulsi perilaku dan tindakan mental repetitif yang dilakukan seseorang untuk menghilangkan ketegangan. Selanjutnya yaitu simptom dari gangguan OCD. Secara umum, simptom OCD ini memiliki 4 dimensi utama, yaitu yang pertama, obsesi yang digabungkan dengan kompulsi mengecek sesuatu. Yang kedua, kompulsi terhadap keteraturan dan meletakkan suatu benda secara berurutan. Ketiga, obsesi terhadap kebersihan yang digabungkan dengan kompulsi untuk membersihkan. Dan yang terakhir yaitu perilaku penimbungan barang. Nah, selanjutnya yaitu cara mengatasi OCD. Yang pertama, cognitive behavior therapy atau CBT, yang dinyatakan bahwa CBT dapat minimalisasi tingkat kecemasan, pikiran negatif, dan perilaku repetitif subjek. Yang kedua yaitu exposure response preventive atau ERP, untuk mengurangi simptom obsesif kompulsif yang menunjukkan perubahan menjadi lebih baik dari sebelum dan sesudah ERP diterapkan pada pasien. Selanjutnya, perilaku rasional emotif, di mana hal ini membantu pasien menghapuskan keyakinan bahwa segala sesuatu mutlak harus berjalan seperti yang mereka inginkan, atau bahwa segala tindakan yang mereka lakukan harus mutlak memberikan hasil yang sempurna. Yang terakhir yaitu penanganan biologis, yang merupakan obat-obatan yang dapat meningkatkan level serotonin agar